Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Henry Kapten. Dengan saya untuk kali ini sharing. Kenapa sharing? Apa sih sharing itu? Apa ya? Begini teman-teman, si YouTube itu kalau kita pengen berkembang, tentunya kita harus mau belajar apa yang harus dipelajari di YouTube itu. Dan kita juga harus punya aplikasi dukungan agar kita mengetahui perkembangan kita. Kita harus punya aplikasi YouTube Studio. Nah, kita mengetahui analitik perkembangan kita, viewer kita, subscriber kita akan mengetahui dari situ. Dan untuk peraturan terbaru di YouTube itu, kita harus mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber untuk kita supaya menjadi mitra YouTube dan channel kita dimonetasi. Setelah monetasi, barulah kita akan menghasilkan uang melalui iklan-iklan yang masuk di channel kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita. Mungkin tidak mudah bagi kita. Ya, kita harus berani mempromosikan video kita seperti di sosial media seperti WhatsApp, teman-teman terdekat kita, terus di Facebook. Kenapa seperti itu? Karena kita belum terkenal, kita bukan artis. Jangan kita udah menghadirkan video selesai, terus kita nggak perhatikan, kita nggak mau hadir ke channel-channel YouTuber pemula, kita nggak mau komentar, nggak mau subscribe. Siapa juga yang mau datang ke channel kita, mau subscribe kita, kalau kita sendiri tidak mau seperti itu. Itu wajib hukumnya kalau bagi kita untuk subscribe untuk YouTuber pemula, itu wajib seperti itu. Karena apa? Seperti apa yang dikatakan Mas Gondrong Labanan ya, saya pernah termotivasi dengan dia. Kenapa? Dia itu cuman lulusan SD, kemampuan terbatas, hidup di kampung, terus saat ini penghasilannya di hobinya cuma mancing. Melalui hobinya itu dia tampilkan di channel YouTube-nya. Itu sekarang udah mencapai 200.000 subscriber. 200.000, bayangkan. Nontonnya itu ribuan setiap dia tayang. Bulanannya itu 10-an juta. Bayangkan. Seorang Gondrong Labanan itu yang menjadi motivasi saya kenapa saya terjun di YouTube. Kalau dia bisa, berarti kita pun bisa. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari YouTube. Gimana untuk pelajari YouTube? Ya di YouTube. Karena semua apa yang dipelajari itu semua ada di YouTube. Peraturan YouTube, bagaimana cara mengembangkan channel YouTube, seperti kata keyword yang judul yang kita tampilkan di YouTube itu harus kita tampilkan judul yang kira-kira mudah dicari, yang kira-kira sekali klik pencarian, nah kita judulnya masuk. Terus kedua, deskripsi itu jangan kosong. Kalau kita mau menampilkan suatu tema, misalkan masalah hiburan apa, itu kita harus isi apa yang kita tampilkan di video kita itu dijelaskan lah. Terus tag kata kunci keyword yang mudah dicari kita perbanyak itu. Misalkan temanya masak, misalkan masak ikan, ya masak ikan enak apa, sebanyak-banyak. Nanti pas kata kunci itu, nanti channel YouTube kita, nanti video kita ambil tuh hadir di kata kunci itu. Terus kedua, SEO. Bagaimana SEO? SEO itu supaya menampilkan video kita dipromosikan dengan YouTube. Tapi mungkin nggak semudah itu. Kita belajar bagaimana caranya, yaitu di YouTube. Muter-muter ya, konyol. Begini teman-teman, ada hal-hal yang dilarang kita ucapkan bila kita komentar di channel YouTube, akun YouTube lain. Seperti saya komentar misalkan, "Bang, jangan lupa dukung saya, subscribe ya, merah padam, amanah, jangan lupa kembaliannya." Itu termasuk kata-kata keramatnya nggak boleh kita ucapkan di channel itu. Kenapa? Mengandung spam.
Dan support sub mungkin bagi kita itu ya udah bukan hal yang aneh pasti kita lakukan, karena kita mungkin kepengen cari subscriber, memperbanyak subscriber dengan situ, tapi tidak sampai di situ. Mungkin kita untuk mendapatkan 1000 subscriber, kita juga menampilkan tema video yang menarik, kualitas video dan audio. Tentunya pernah beberapa waktu yang lalu saya menghadirkan unboxing mikrofon Boya MM1. Teman-teman bisa lihat di channel saya sebelumnya. Itu dengan itu saya melihat hasil video saya, rekaman saya itu suaranya kecil sekali. Bahkan saya mending sampai pakai headset nggak dengar ya. Kalau nggak saya tampilkan dengan headset, dikerasin suaranya. Dan lagi, bila kita hadir di channel YouTube lain, misalkan pemula ya seperti kita lah, pokoknya kalau yang di bawah 1000 subscriber, usahakan kita hadir, komentar, itu tonton videonya minimal itu 2 menit atau 3 menit baru kita komentar. Jangan kita hadir komentar, wah bagus, wah support, jangan lupa ya kembaliannya padam amanah. Komentar lalu cuman kita nggak nonton videonya, enggak. Komentar seperti itu. Mungkin pada masuk dia nonton video kita berapa detik, itu kalau sampai kurang dari 30 detik itu tidak masuk hitungan di viewer kita itu. Mungkin pas dia masuk itu masuk, besok udah hilang lagi. Karena apa? Itu termasuk spam juga, walaupun dia tidak mengucapkan komentar-komentar yang dilarang YouTube, yang biasa saja. Dan kita kalau bisa komentar itu usahakan komentar sesuai dengan tema videonya. Videonya misalkan tentang apa, mancing ya kita bisa bicara sekitar mancing. Video tentang masak ya bicara tentang masak. Pokoknya kita sesuai dengan tema video. Jangan cuma mengharapkan kembaliannya subscribe amanah. Kita tidak minta videonya, buat apa? Tuh kembali lagi ke kita. Kalau orang lain seperti itu di channel kita pun kita ngerasa seperti apa, nggak akan dapat viewer. Dan kita nggak mau hadir ke YouTube pemula, kita nggak mau komen, kita mau subscribe. Dan siapa juga yang mau subscribe kita, yang kita kenapa? Kita belum terkenal. Bagaimana cara memperkenal ya seperti itu? Hadir, komentar, like, subscribe. Usahakan komentarnya yang sesuai dengan tema video. Usahakan nonton 2 menit atau 3 menit ke atas. Sampai tidak tidak spam dan masuk hitungan di viewer kita ataupun viewer teman-teman kita yang kita hadir. Gitu, demikian teman. Terus kita harus banyak belajar di YouTube, aturan-aturan YouTube yang tidak boleh diucapkan seperti amanah, merah, padam, kembaliannya subscribe itu paling nggak boleh ditulis di kolom komentar, itu langsung spam gitu. Bagaimana kita mengetahuinya? Mungkin kalau di YouTube itu kita harus punyai wajib yang namanya aplikasi YouTube Studio. Mungkin kalau melalui HP terbatas, tapi kita bisa lihat di Google Chrome. Kata keywordnya tulis aja YouTube Dashboard. Nanti di situ kita scroll. Kita udah login, kita masuk. Nanti kita masuk kolom komunitas. Nah, di komunitas itu ada komentar mengandung spam, komentar yang terindikasi, dan di tinjau mengandung spam, terus yang ditayangkan. Nanti di situ kita akan tahu komentar apa sih yang mengandung spam itu. Kalau misalnya ada komentar spam, ya kita hapus saja. Karena apa? Itu nanti akan mengaruhi viewer kita atau subscribe kita, mengurangi itu, secara otomatis mengurangi. Gimana caranya? Nah, itu kan nanti di komunitas itu ada lanjutan. Nah, lanjutan itu ada kata-kata yang nanti kita sharing. Misalkan amanah, padam, merah, subscribe, kita tulis aja. Nanti kata-kata itu otomatis tersaring dan otomatis dia juga masuk di kolom komentar. Kalau yang komentar spam itu otomatis dia masuk komentar kita, nggak akan terbaca di channel kita. Dia akan tersaring sendirinya. Tapi kita harus sering-sering melihat di YouTube Dashboard, di komunitas, kolom spam. Dan kita ingin mengetahui analitik perkembangan YouTube kita. Kita lihat YouTube Dashboard.
Nanti itu kita tahu jam tayangan kita, pengikut kita berapa. Nah, kita harus tahu hasil selama ini viewer kita berapa untuk mengejar jam tayangnya itu. Minimal kita upload video 5 menit atau 7 menit, bahkan kalau bisa lebih panjang. Kalau videonya menarik, orang pasti akan nonton video kita sampai selesai. Minimal orang nonton 2 menit. Kalau kita cuma hadir tayang video berapa detik hilang, gak ada gunanya, orang nggak masuk hitungan. Ada teman subscriber, bang, kok subscriber saya berkurang, kok viewer saya berkurang. Ya kalau subscriber berkurang mungkin kita mudah saja mengetahuinya. Mungkin orang yang telah subscribe kita unsub, udah selesai, kita tahu di situ. Tapi kalau viewer berkurang gimana caranya? Apa mungkin nonton terus kita batalkan? Nggak mungkin kan? Yaitu spam tadi yang mengurangi viewer kita. Jadi komentar-komentar mungkin dia hadir di komentar kita, apa amanah lengkap sampai, ternyata dia nggak nonton, cuman komentar doang. Otomatis kita kan, dia komentar kita balas komentar, kita subscribe, kita tonton videonya, dia menghadirkan kita spam dengan kita ke dia menonton videonya, bahkan dia dapat subscribe. Cuma ngadik itu untuk apa? Yang penting itu jujur, ikhlas, amanah, kerja keras. Bagaimana channel kita berkembang? Hadirkan video-video, tampilkan kualitas audionya, kualitas videonya supaya ditonton orang enak, dan video yang kita tampilkan suaranya jelas terdengar. Seperti Mic Boboya yang waktu lalu ya, cukup membantu. Saya menghadirkan unboxing Mic Boya MM1. Pada video-video awal sebelumnya saya merekam video itu tidak terdengar suaranya, nyaris, bahkan sendiri sampai kalau nggak pakai headset gitu. Akhirnya makanya Mic Boya. Nah, terus untuk bagaimana untuk mendapatkan 1000 subscriber, yaitu kita wajib datangi channel-channel baru yang mungkin subscribernya sama dengan kita, atau mungkin di bawah kita, mungkin yang baru-baru. Kita hadir, komentar, like, subscribe, otomatis dia akan komentar kita. Semakin banyak kita, tapi usahakan jangan ada komentar spam. Tonton videonya ya. Dan hadirkan video yang bagus, otomatis orang akan nonton video kita. Kalau kita belum terkenal, kita promosikan video kita. Dan lagi, saya bicara seperti ini bukan saya menggurui, bahwa saya sendiri belum tutup 1000 subscriber, apalagi jam tayang. Saya mulai upload itu bulan Februari tanggal 5. Itu video pertama kali yang saya tampilkan itu masak jengkol itu pertama kali, itu 5 Februari, itu bulan yang lalu. Dan alhamdulillah subscriber saya saat ini baru 600, masih jauh. Nah, teman-teman mungkin yang di bawah saya yang udah lebih duluan, bahkan yang udah monetasi ya, itu buat motivasi kita, buat belajar kita. Dan teman-teman saling dukung ya. Jangan kita mau dapatkan subscriber, kita macam tayang dan kita nggak mau datang, nggak mau hadir ke video, ya omong kosong, nggak bakalan dapat. Yang penting kita ikhlas, amanah, kerja keras, tapi video yang bagus dan saling dukung. Intinya ya, kita pintar bukan karena apa, saya tidak merasa pintar, tapi saya mau belajar. Kita bisa, saya bukan tidak merasa bisa, tapi saya mau belajar. Nanti lama-lama kita akan terbiasa, Mungkin cukup sampai di sini. Terlalu panjang lebar, saya juga tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Saya masih belajar. Mungkin teman-teman yang belajar, mungkin yang sudah sukses, terima kasih supportnya, terima kasih motivasinya, yang jadi pembelajaran buat saya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dukung channel saya, like dan subscribe. Dengan saya Hendry Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.